Loh, Mbak Nadia, tunggu sebentar. Ini kok warna mukaku jadi abu-abu belang begini ya? Terus alis aku kenapa tinggi sebelah begini bentuknya? Oh, itu cuma efek kaca dan bayangan lampu kamar ini aja, Mbak Maya. Nanti kalau ditimpa kontur sama lighting kamera profesional, hasilnya bakal menyatu sempurna kok. Mbak Nadia, ini bulu mata palsunya juga susah nempel. Lemnya kepanjangan dan posisinya miring sebelah nih. Mbak, ini beneran aman kan? Kok mata aku rasanya perih banget ya terkena lem. Lihat kan, cuma begini doang caranya. Ambil foundation, ratakan ke seluruh wajah, terus tinggal ditepuk-tepuk pakai spons. Gampang banget ternyata. Lagian ngapain juga orang-orang sampai bayar puluhan juta buat ikut kursus make up berbulan-bulan, membuang-buang uang dan waktu saja. Dari video di internet ini juga aku udah paham teorinya. Lihat deh, MUA Hits ini seminggu bisa pegang 5 pengantin, sekali rias dapat jutaan rupiah. Kalau aku tunggu bertahun-tahun dulu baru mulai, ya kapan kayaknya? Minggu depan aku harus sudah bisa dapat klien pengantin pertama, biar orang-orang langsung tahu siapa aku. Gimana, bagus kan? Itu akun Instagram bisnis baru aku. Mulai hari ini aku resmi buka jasa MUA profesional. Sebentar Nadia, ini seriusan foto hasil make up kamu? Kok bagusnya kebangetan begini? Terus gaya riasannya kok rasanya aku kenal ya? Ini bukannya hasil karya Mbak Siska yang MUA terkenal itu? Iya, beda-beda tipis lah. Tapi kan gaya riasannya mirip sama yang aku pelajari. Lagian itu cuma buat pancingan awal aja kok, biar orang-orang percaya kalau aku ini udah berpengalaman bertahun-tahun. Nadia, kamu gila ya? Ini namanya memalsukan portofolio. Kamu kan baru belajar merias dari YouTube beberapa minggu ini. Kamu bahkan belum pernah megang wajah pengantin beneran sama sekali. Kamu ini terlalu cemas. Skill itu bisa menyesuaikan di lapangan nanti. Yang penting itu promosi dan kelihatannya meyakinkan dulu. Zaman sekarang kalau nggak nekat ya nggak bakal sukses-sukses. Tapi ini urusan acara pernikahan orang Nadia. Momen sekali seumur hidup buat mereka. Kalau nanti hasil riasan nggak sesuai sama foto-foto curian ini gimana? Kamu bisa kena masalah besar. Tenang aja, aku tahu apa yang aku lakuin. Nanti di lapangan tinggal aku akali sedikit. Yang penting bayarannya cair dulu. Harganya lumayan banget tahu. Udah deh, kamu dukung aku aja, nggak usah dibikin panik. Sebentar deh Mbak Nadia, ini foto riasannya kok gayanya mirip banget sama gaya merias MUA langganan artis itu ya, yang soft glam begini. Mbak Nadia beneran yang pegang sendiri pengantin yang di foto ini? Oh, tentu saja Mbak Sari. Saya ini kan pernah ikut workshop khusus dan kerja bareng tim mereka juga. Jadi ya teknik dan hasilnya memang setara sama MUA papan atas. Pengalaman saya di dunia perhiasan dan make up pengantin ini udah bertahun-tahun kok. Wah, pantas saja hasilnya rapi dan kelihatan mewah begini ya. Tapi Mbak Nadia, ini acara akad nikah anak saya tinggal beberapa hari lagi. Kami mau hasilnya benar-benar sempurna, nggak mau ada celah sedikit pun. Biayanya kan lumayan mahal nih. Tenang aja Ibu, bagi saya kepuasan klien itu nomor satu. Peralatan yang saya pakai ini semuanya merek premium impor. Nanti Mbak Maya bakal kelihatan pangling banget di pelaminan saya, jamin itu. Tuh kan Ibu, Maya bilang juga apa? Mbak Nadia ini kelihatan meyakinkan banget loh, kinerjanya pasti profesional. Ya udah deh Mbak, aku cocok dan mantap mau pakai jasa Mbak Nadia untuk hari H nanti. Tapi Mbak, nanti pas hari H bawa asisten kan? Jangan sampai pengerjaannya molor, soalnya jadwal akad nikahnya ketat banget. Ah, gampang itu. Saya udah terbiasa kerja cepat dan presisi. Dijamin jadwalnya nggak bakal molor sedikit pun.
Mbak Nadia, ini foundationnya kok warnanya terlalu gelap ya buat kulit Mbak Maya. Terus kok malah jadi crack dan gumpal begini pas diolesin? Dini, kamu diam aja deh. Jangan bikin pengantinnya curiga. Tambah aja bedak taburnya yang banyak biar ketutup. Loh, Mbak Nadia, tunggu sebentar. Ini kok warna mukaku jadi abu-abu belang begini ya? Terus alis aku kenapa tinggi sebelah begini bentuknya? Oh, itu cuma efek kaca dan bayangan lampu kamar ini aja Mbak Maya. Nanti kalau ditimpa kontur sama lighting kamera profesional, hasilnya bakal menyatu sempurna kok. Mbak Nadia, ini bulu mata palsunya juga susah nempel. Lemnya kepanjangan dan posisinya miring sebelah nih. Mbak, ini beneran aman kan? Kok mata aku rasanya perih banget ya terkena lemnya. Terus ini makeup bagian pipi kok kayak pecah-pecah begini. Aduh, Mbak Maya tolong jangan banyak gerak dulu dong. Ini bikin fokus saya buyar nih. Makeup profesional itu butuh proses, jangan dinilai setengah jalan begini. Astaga, Mbak Nadia, ini kamu apakan anak saya? Ini riasan macam apa? Kenapa muka saya jadi abu-abu belang begini? Ya ampun Maya, alis kamu kok aneh banget bentukannya. Tinggi sebelah, terus tebelnya kayak diukir pakai spidol. Ini bulu matanya juga miring, hampir menutupi mata. Tuh kan Bu, Maya dari tadi udah bilang ke Mbak Nadia. Tapi Mbak Nadia bilang ini cuma efek lampu kamar ganti aja. Efek lampu gimana? Ini mata saya masih sehat ya. Riasan kayak begini mah bukan efek lampu. Tapi emang meriasnya yang nggak bisa. Ini mau nikahan atau mau pawe topeng? Aduh ibu, tolong tenang dulu. Tolong dengarkan penjelasan saya. Ini tuh gara-gara kondisi kulit Mbak Maya yang terlalu kering dan gak dirawat sebelum hari H. Foundationnya jadi susah nempel. Jangan menyalahkan kulit sepupu saya ya Mbak. Semalam kulit Maya halus-halus aja kok. Terus itu lem bulu matanya kenapa sampai belepotan kemana-mana begitu? Peralatan Mbak Nadia ini beneran standar profesional atau beli di pasar kaget sih? Lemnya ini produk impor ya Mbak. Ya mungkin pencahayaannya di ruangan ganti ini aja yang kurang terang, makanya kelihatan agak beda. Lagi pula fasilitas dan cermin yang disediakan panitia di sini juga terbatas banget. Malah nyalain fasilitas gedung dan lampu. Jam berapa ini sekarang? Akad nikah tinggal 20 menit lagi. Penghulu dan keluarga besar juga udah pada datang di depan. Kamu bikin keluarga kami malu seumur hidup, ha? Sedikit lagi Bu, beri saya waktu 10 menit lagi buat perbaiki. Gak ada, cukup. Jangan sentuh aja anak saya lagi. Sari, panggil panitia dan vendor sekarang. Kita harus jalan keluar sebelum acaranya hancur total. Pak Budi, tolongin saya Pak. Tolongin keluarga kami sekarang juga. Loh, kenapa Ibu? Ada masalah apa? Baju pengantinnya ada yang robek atau gimana, Bu? Bukan baju Pak Budi, tapi riasan MUA-nya hancur parah. Muka Maya dibuat belepotan, abu-abu belang, alisnya tinggi sebelah. Pokoknya udah nggak karu-karuan bentuknya. Ya ampun, kok bisa begitu Mbak Sari? Bukannya Mbak Nadia itu MUA profesional yang bayarnya mahal? Profesional apanya? Dia itu tukang tipu. Asal-asalan banget periasnya. Sekarang akan nikah tinggal 15 menit lagi Pak. Penghulunya udah duduk di meja akad. Besan saya juga udah kumpul semua. Masa anak saya disuruh keluar dengan muka kayak begitu? Malu keluarga kami Pak. Waduh, jam segini ganti MUA gimana caranya? Semua MUA biasanya sudah pada ada job di tempat lain dari subuh tadi. Saya nggak mau tahu Pak Budi. Mau bayar berapapun saya sanggup. Asal ada MUA lain yang bisa benahi muka sekarang juga. Tolong carikan Pak. Jangan sampai acara anak saya batal cuma gara-gara MUA amatir itu. Sebentar, Mbak Siska, MUA papan atas itu tadi saya lihat lagi ada acara rias untuk acara lain di gedung sebelah. Mbak Siska yang terkenal itu Pak, beneran dia ada di dekat sini. Iya, kebetulan tadi pas saya di parkiran sempet nyapa timnya biar saya telepon dan lari ke gedung sebelah sekarang juga buat minta tolong. Mudah-mudahan beliau mau dan ada waktu luang sebentar. Ya Allah, alhamdulillah. Cepat Pak Budi panggil Mbak Siska ke sini sekarang. Tolong selamatkan acara kami. Wah, beneran enak ternyata. Beneran apa yang Mbak Koko bilang. Basreng dan keripik kaca ini memang cemilan yang enak dan bisa dimakan siapa aja.
Kan saya juga bilang apa, ini tuh cemilan paling enak. Gak akan ada tandingannya, belinya juga gampang, tinggal tap gambar di layar. Ayo dilanjutin makannya. Mbak Siska, terima kasih banyak ya sudah sempatkan waktu ke gedung kami. Kamar riasnya ada di lorong sebelah kiri. Sebentar Pak Budi, tolong tahan dulu langkahnya. Banner ini, banner MUA yang bikin riasan pengantin hancur itu kan? Siapa namanya, Nadia? Iya benar Mbak, nama MUA-nya Mbak Nadia. Kenapa ya Mbak Siska, ada yang aneh? Aneh, ini bukan sekedar aneh Pak, ini pencurian. Lihat foto pengantin bergaun putih di banner ini. Ini foto hasil karya saya 3 bulan lalu di Bali. Ya ampun, iya Mbak Siska, itu kan Mbak Intan pengantin kita yang waktu itu viral di TikTok. Kok foto-fotonya bisa dipajang di bannernya si Nadia ini? Astaga, bukan cuma foto di banner, seluruh isi feed dan portofolio di Instagramnya ini semua foto-foto karya saya yang dia crop dan hapus watermarknya. Dia ngaku-ngaku portofolio ini punya dia. Ada apa ini ramai-ramai? Loh Mbak Siska, kok marah-marah? Mas vendor, tolong lihat ini. Perempuan bernama Nadia ini penipu besar. Dia memalsukan portofolio pakai foto-foto hasil karya saya buat ngedapetin klien bayaran mahal. Padahal dia sendiri nggak bisa merias sama sekali. Wah, parah banget ini. Pantesan tadi hasil riasan di kamar ganti hancur parah. Ternyata dia bukan MUA asli, tapi MUA gadungan yang asal nyomot foto orang. Kurang ajar banget dia, selain bikin rusak acara orang, dia udah merusak nama baik dan karya saya. Pak Budi, antar saya ke kamar dia sekarang. Saya mau labrak langsung penipu ini di depan semua orang. Wah, ini wajib diabadikan nih, biar MUA-MUA lain dan calon pengantin di luar sana nggak ada yang tertipu lagi sama MUA gadungan kayak gini. Kamu dengar sendiri kan penjelasan Mbak Siska tadi. Semua foto yang kamu pajang di akun kamu itu palsu. Kamu mencuri karya orang lain untuk menipu kami. Bu, tolong maafkan saya. Saya hilaf, Bu. Hilaf kamu bilang? Hilaf itu kalau sekali tidak sengaja. Tapi kamu sengaja menghapus watermark foto-foto saya, posting berkali-kali, lalu mengaku punya pengalaman bertahun-tahun. Itu bukan hilaf Nadia, itu niat menipu. Kamu tahu berapa lama saya membangun reputasi saya sampai bisa bikin karya seperti itu? Kamu benar-benar jahat ya. Ini momen sekali seumur hidup sepupu saya. Kalau Mbak Siska tidak ada di gedung sebelah tadi, acara akad nikah hari ini bisa hancur total gara-gara ulah kamu. Nadia, tindakan kamu ini bukan cuma merugikan keluarga pengantin, tapi juga bikin malu seluruh tim vendor pernikahan di gedung ini. Kami bekerja profesional, tapi kamu malah bikin standar kami rusak gara-gara kebohongan kamu. Gak ada alasan lagi. Hari ini juga kamu harus kembalikan seluruh uang DP dan pelunasan yang sudah saya bayar tanpa potongan sepeser pun. Plus kamu wajib ganti rugi biaya sewa Mbak Siska yang terpaksa kami panggil mendadak. Tapi Bu, uangnya sebagian sudah saya pakai buat beli peralatan makeup ini. Saya nggak ada uang tunai sebanyak itu sekarang. Ah, itu sih urusan kamu. Mau kamu jual koper kamu, mau kamu cari pinjaman, yang penting uang ganti rugi harus lunas. Kalau kamu tidak mau ganti rugi hari ini juga, saya bawa kasus kamu pencurian hak cipta dan penipuan ini ke jalur hukum. Dan bukan cuma itu aja Nadia, saya bakal pastikan nama kamu masuk ke dalam blacklist seluruh asosiasi vendor dan wedding organisasi di kota ini. Jangan harap kamu bisa buka jasa make up lagi. Tolong jangan laporkan saya ke polisi, Bu. Mbak Siska, tolong kasihanilah saya. Saya janji bakal usahakan cari uangnya. Saya janji. Dasar MUA penipu. Enggak punya malu banget nyolong karya orang. Semoga kamu dapat balasan yang setimpal.
Ya Tuhan, kenapa semua orang di media sosial pada ngerujak aku kayak gini? Halo Mbak Fitri. Nadia, nggak usah pakai halo-halo segala. Aku baru aja lihat video viral kamu di TikTok sama Instagram. Kamu MOA penipu yang pakai foto karya orang lain kan? Mbak Fitri, tolong dengarkan penjelasan saya dulu Mbak. Video itu nggak sepenuhnya benar untuk acara Mbak bulan depan. Saya janji bakal meriah sebaik mungkin. Halah, nggak usah banyak alasan. Aku nggak mau wajahku hancur kayak pengantin di video itu. Hari ini juga aku batalkan semua pesanan aku. Kembalikan uang DP yang udah aku transfer minggu lalu. Kalau jam 5 sore ini uangnya belum balik, aku bakal ikutan lapor ke polisi. Tapi Mbak, uang DP-nya udah dipakai buat ganti rugi klien yang kemarin. Tolong kasih saya waktu. Kenapa jadi begini semua? Kenapa semuanya hancur dalam semalam? Klien-klien pada minta DP kembali. Bu Riri kemarin nuntut ganti rugi puluhan juta. Vendor-vendor semuanya ngeblokir nomor aku. Aku harus cari uang dari mana sebanyak itu? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Mbak, ini pelet eyeshadow-nya beneran ori kan? Kok dibanderol, harganya murah banget, isinya juga masih pada utuh begini. Iya Mbak, dijamin 100% original kok. Saya jual murah aja, yang penting cepet laku hari ini. Koper ring light sama alat-alat rias set sebanyak ini juga mau dijual semua. Boleh tawar enggak? Kalau ambil semuanya sekaligus dapat berapa ya Mbak? Ambil semuanya sekaligus juga boleh Mbak. Asal Mbak bisa bayar tunai sekarang, saya lepas sepertiga harga dari harga pasaran deh. Wah seriusan Mbak, tapi sebentar deh. Loh Mbak, ini bukannya MUA yang kemarin viral di medsos itu ya? Yang masukin portofolio terus make upnya bikin pengantin belepotan. Mbak, tolong jangan bahas itu lagi. Saya cuma butuh uang buat ganti rugi para klien. Ya ampun, pantesan aja barang-barang mewah begini dijual murah banget. Mau cuci gudang gara-gara kena blacklist ya? Berarti alat-alat ini dibeli dari hasil menipu orang dong. Mbak, kalau Mbak mau beli, tolong beli aja barangnya. Tapi tolong jangan menghina saya kayak gini. Saya emang salah dan sekarang saya lagi berusaha tanggung jawab atas semua kesalahan saya. Ya udah deh, kasihan juga saya lihat kamu. Ini saya bayar cash buat koper dan semua isinya ya. Tapi harganya saya tawar lagi, kan ini barang bekas MUA bermasalah. Iya Mbak, terima kasih banyak. Mbak, Ibu, silakan dilihat-lihat dulu portofolionya. Semua foto di sini murni hasil riasan tangan saya sendiri. Saya sudah belajar bertahun-tahun, ikut sertifikat resmi dan terus mengasah kemampuan saya. Wah, bagus banget ya, Bu. Halus banget foundationnya, shadingnya juga rapi, pas banget sama konsep yang aku mau. Terima kasih banyak, Mbak. Saya janji bakal memberikan yang terbaik untuk hari bahagia Mbak. Saya tidak akan mengecewakan. Sebentar, muka kamu kok rasanya nggak asing ya? Mbak, nama kamu siapa tadi? Nama saya Nadia, Bu. Nadia yang MUA penipu viral beberapa tahun lalu itu kan? Yang pakai foto MUA terkenal terus beres pengantin sampai hancur belepotan itu. Astaga, seriusan Bu? MUA penipu yang pernah masuk berita itu? Mbak, Ibu, tolong dengarkan saya dulu. Itu masa lalu saya. Saya akui dulu saya melakukan kesalahan besar dan sangat bodoh. Tapi saya sudah berubah, saya udah belajar dari nol, saya udah bayar semua ganti rugi. Dan ini murni hasil karya saya yang sekarang. Tolong beri saya satu kali saja kesempatan. Mau kamu udah belajar sampai ke luar negeri pun, kami nggak akan pernah mau pakai jasa penipu. Siapa yang bisa jamin foto-foto ini bukan hasil nyuri lagi? Penipu mah bakal tetap jadi penipu. Benar kata Ibu, sekali bohong selamanya aku nggak bakal percaya. Ayo Bu, kita cari MUA lain aja. Merinding aku deal sama orang kayak gini. Ya Tuhan, aku udah berusaha jujur.
jujur, aku udah belajar bertahun-tahun menahan gengsiku. Kenapa nggak ada satu orang pun yang mau percaya lagi? Kenapa hukuman ini terasa sakit banget? Dulu aku pikir sukses itu cuma soal seberapa cepat kita sampai di puncak. Aku pikir sedikit kebohongan gak bakal merugikan siapa-siapa, asal aku bisa kelihatan hebat di mata orang lain. Tapi ternyata aku salah besar. Skill dan keahlian merias mungkin bisa dipelajari dengan ketekunan dan kesabaran, tapi kepercayaan yang sudah dihancurkan oleh kebohongan dan ditipu daya butuh aku seumur hidup dan memulihkannya, atau bahkan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Ini harga mahal yang harus aku bayar atas ambisiku yang buta.